Saudaraku seiman yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita. Di akhir pekan ini, mari kita mensyukuri berkat-Nya dan bersekutu dengan firman-Nya. Kita berdoa, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, Sabtu tanggal 27 Maret 2021, tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-15. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, ada seorang pejabat yang sedang mewawancarai 3 orang calon untuk dipertimbangkan menduduki sebuah jabatan penting. Calon pertama pun masuk. Bapak pejabat mulai bertanya, "Saudara A, 2 tambah 2 ada berapa?" Sang calon terhenyak. "Siap, Pak. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Pak pejabat mengerjitkan dahi. Orang ini punya pendirian, bisa menyulitkan nanti. Ia ditolak. Masuklah calon kedua. "Saudara B, 2 ditambah 2 ada berapa?" Ia pun terhenyak, tapi segera menjawab, "Siap, Pak. 2 ditambah 2 sama dengan 3. Pak pejabat menggaruk-garuk kepala. Orang ini cerdik dan licik. Bisa aku dimakannya nanti. Ia ditolak. Akhirnya masuklah calon ketiga. "Saudara C, 2 ditambah 2 berapa?" Sang calon juga terhenyak, tapi segera merunduk. Dengan takjil ia menjawab, "Siap, Pak. 2 ditambah 2. Itu terserah Bapak sajalah." Kini barulah Pak pejabat tersenyum. Ia diterima. Itulah saudaraku yang disebut konformisme. Kerelaan untuk hanyut dan larut dalam arus tanpa mengeluh. Penyakit ikut-ikutan, anut obium, seperti daun kering, terbang kemana saja, mengikut angin yang kuat. Penyakit ini gampang sekali menjadi wabah, sebab mengikut arus tentu lebih aman daripada menentang arus. Menjadi bebek yang gampang digiring ramai-ramai adalah jauh kurang risikonya dibandingkan menjadi seekor burung Garuda yang berani terbang tinggi sendiri. Saudaraku, mengatakan kebenaran, inilah yang ditakuti manusia di zaman modern ini. Padahal Tuhan Yesus Kristus menginginkan agar orang percaya sekali-kali tidak boleh takut untuk menyatakan kebenaran. Orang percaya harus menjadi orang yang jujur dan setia dalam tugas panggilan. Orang yang mau berpihak kepada kebenaran, bukan supaya kebenaran berpihak kepadanya. Tetapi kitalah yang harus berpihak kepada kebenaran. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia
di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihat, engkau telah mendapatnya kembali. Menegur yang salah adalah manusia langka. Kita sudah tidak berani lagi menegur yang salah. Nanti dia sakit hati, lalu kita dibenci. Apa urusan kita dengan dosanya? Apa urusan kita dengan kesalahannya? Boro-boro menegur kesalahan atau dosanya. Emangnya gua pikirin? Begitulah saudara, kebanyakan pemikiran manusia modern saat ini. Oleh sebab itu, terjadilah pembiaran. Apa saja kita biarkan, apa saja tidak berani lagi kita tegur. Kita mengatakan apa yang diinginkannya, terserah dia. Hari ini, saudara, saat ini, Tuhan Yesus berkata kepada kita, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Menegur saudara kita yang berdosa di bawah 4 mata. Menegur yang dimaksud di sini adalah menyatakan kepadanya bahwa apa yang dilakukannya adalah dosa, atau menyatakan kepadanya bahwa apa yang dilakukannya itu tidak dibenarkan oleh Tuhan atau bukanlah kebenaran. Saudara, jika kita mau dan berani menegur orang yang berdosa atau orang yang bersalah tersebut, dan jika dia mendengarkan nasihat kita, kita telah mendapatnya kembali. Artinya, kita telah membuka pintu surga untuk orang tersebut. Oleh sebab itu, saudara, jangan takut menyatakan kebenaran. Katakan sejujurnya bahwa yang salah itu salah. Jangan diam dan tutup mulut seperti pakai masker hanya karena takut dibenci. Nyatakanlah kebenaran. Katakanlah sejujurnya. Tegurlah yang salah. Biarkanlah prinsip dan keyakinan kita itu dengan penuh leluasa melaksanakan tugasnya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyapa kami saat ini, agar kami berani menyatakan kebenaran, berbicara sejujurnya, dan menegur yang salah atau yang berdosa, agar manusia semakin tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jika kami takut mengatakan yang sejujurnya, menyatakan kebenaran, dan menegur yang salah, ingatkan kami Tuhan, agar kami semakin berani untuk berpihak pada kebenaran, dan berkatilah kami untuk menyatakan itu serta kuatkan. Berkati kami hari ini dalam seluruh aktivitas, karya dan pekerjaan kami. Kami berdoa bagi seluruh saudara kami, warga gereja yang dalam keadaan sakit. Kami mohon sembuhkan dan pulihkan mereka Tuhan, agar benar-benar pulih dan sembuh kembali. Hiburkan juga yang berduka. Topang Tuhan yang mengalami tragedi yang menyakitkan dan mengerikan. Kuatkan yang mengalami masalah dan pencobaan. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semua. Amin. Shalom.